Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Terra Slam dan Tekken volume 21 part 8. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan munculnya Felgreen yang membawa kabar buruk di mana dunia kini dalam bahaya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Jadi pada saat ini, Veldora telah berdiri di tengah kegelapan sambil menatap Dagruel, Van, dan Greatsword yang telah tersegel di sebuah batang pohon besar di sana. Veldora telah memurnikan segalanya, bahkan memurnikan dewa kehancuran Asura dan mengembalikannya dalam bentuk asalnya. Melihat situasi yang tak terduga ini, Dagruel kemudian bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan Veldora. Veldora kemudian menjawab bahwa ia telah memulihkan seluruh wilayah ini dalam kondisi alaminya. Jika wilayah ini stabil, permukaannya akan hijau seperti hutan Juda. Namun ketika mendengar itu, Dagruel merasa jika itu mustahil untuk dilakukan. Gurun kematian yang merupakan wilayah pertempuran ini adalah wilayah yang tercemar akibat amukan milim dari zaman dahulu. Bahkan Ruminas yang memiliki kekuatan paling mistik pun tak mampu menetralisir sisa-sisa energi sihir milim yang masih mengamuk di sana. Mengetahui kesalahpahaman Dagruel, Veldora kemudian menjelaskan bahwa Fertile Paradox yang telah ia aktifkan itu bukanlah sebuah serangan, melainkan kemampuan pemulihan skala besar yang juga mendorong pertumbuhan alam dengan menggunakan tubuh Dagruel, Van, dan Greatsword sebagai sumber energinya. Dengan demikian, tanah yang tercemar ini akan dipulihkan kembali dalam kondisi semula. Dagruel yang mendengar itu pun sedikit tak percaya dan berkata, "Hah? Apakah itu mungkin Veldora?" Veldora menjawab bahwa tentu saja itu mungkin terjadi, Dagruel. Lagi pula, aku telah menggunakan tubuhmu sebagai intinya dan menggunakan energimu yang melimpah itu juga. Dan ingatlah bahwa kau sekarang telah tersegel, Dagruel. Tak ada yang bisa melepaskan segelmu kecuali diriku sendiri. Dengan demikian, kau tak akan bisa mengamuk lagi. Dagruel yang tak mampu berbuat apa-apa itu pun sedikit kesal dan menjawab, "Sialan, kau sangat licik, Veldora." Namun Veldora tertawa dan menjawab, "Jangan khawatir, Dagruel, setelah perang ini selesai, aku akan melepaskanmu." Saat itu terjadi, gurun tandus yang merupakan wilayahmu juga akan menjadi subur. Jadi karena itulah, kau tak perlu bertarung dengan Ruminas untuk merebutkan wilayahnya lagi. Menurut Veldora, Rimuru pasti akan kembali dalam beberapa dekade. Dengan adanya Rimuru, Dagruel seharusnya tak akan menjadi ancaman dan bisa dilepaskan. Di satu sisi, Dagruel yang mendengar itu pun sangat terkejut dan berkata, "Hah? Kau akan melepaskanku katamu? Dan apa kau benar-benar tahu kondisi negaraku, Veldora?" Veldora menjawab, "Menurutku, kondisi negaramu dalam beberapa ratus tahun ke depan akan kehabisan sumber air dan tak akan bisa bertahan lagi." Dagruel yang mendengar itu pun merasa bahwa Veldora sekarang benar-benar lebih bijaksana. Dagruel juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Veldora sangat benar. Tujuan sebenarnya dari invasinya kali ini adalah bukan hanya untuk membalaskan dendam sahabatnya yang dibunuh Ruminas, melainkan untuk merebut wilayah Ruminas itu sendiri demi kelangsungan hidup rakyatnya. Dagruel pun merasa malu karena Veldora menyadari hal ini. Jadi gini Pak, pada zaman dahulu, setelah Dagruel dikalahkan Vel dan Ava, Dagruel kemudian ditugaskan untuk menjaga menara surga yang merupakan jalan menuju istana bintang surgawi. Yang akhirnya, Dagruel telah mendirikan negaranya di sana yang disebut dengan Holy Void Damargania. Namun suatu ketika, terjadilah insiden ledakan amukan milim dan asnya, insiden itu telah menyebabkan wilayah Dagruel tercemar dan menjadi gurun kematian seperti sekarang ini. Dan karena itulah, wilayah Dagruel mengalami krisis sumber daya dan tak akan bisa bertahan untuk kedepannya. Sejujurnya, Dagruel sudah menerima nasibnya dan tak ingin menyimpan dendam kepada siapapun.
Namun semua itu berubah setelah kedatangan Fan yang bekerja sama dengan Veltwe. Fan saat itu telah menghasut Dagruel untuk menginvasi wilayah Luminas demi kelangsungan hidup para raksasa ke depannya. Yang akhirnya Dagruel pun terpaksa menyetujuinya jika itu demi rakyatnya. Jadi itulah alasan mengapa Dagruel berkhianat. Dan pada saat ini, Dagruel kemudian bertanya kenapa Veldora menghidupkan kembali wilayahnya ini. Apa kau bersimpati dan berniat menyelamatkan kami, Veldora? Namun Veldora tertawa dan menjawab, "Kuahahahahahaha. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu, Dagruel. Alasan aku menyuburkan wilayah ini adalah agar suasana hati Luminas menjadi lebih baik." Hah? Apa kau bercanda, Veldora? Tanya Dagruel. Veldora menjawab, "Aku tak bercanda, Dagruel. Aku tak menyangka efek dari kekuatanku telah menjangkau wilayahmu, Dagruel. Sepertinya aku salah perhitungan." Hahaha. Dagruel yang mendengar itu pun juga tertawa dan berkata, "Hahaha. Kalau begitu, aku tak akan berhutang budi apapun kepadamu, Veldora." Veldora menjawab, "Tentu tidak, Dagruel, kita adalah teman, jadi kau tak perlu berhutang budi apapun kepadaku. Lagi pula, kita akan bertarung lagi dan aku akan menang lagi." Dagruel tertawa dan menjawab, "Hahaha, dasar bodoh, aku tak akan kalah lagi dengan anak kecil sepertimu." Dagruel dan Veldora pun saling tertawa tanpa adanya rasa dendam di antara mereka. Di saat Dagruel dan Veldora saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba seseorang telah muncul secara tak terduga di sana. Dan ternyata itu adalah sosok Felgreen. Felgreen kemudian mendekati Veldora dan berkata, "Sepertinya masalah di sini sudah selesai. Sekarang mari kita bicarakan tentang masalah selanjutnya. Milim kini telah menyerang Menara Surga." Veldora yang mendengar itu pun sangat terkejut. Begitupun juga dengan Dagruel yang terlihat sangat kesal sekali. Itu karena di dekat Menara Surga terdapat kota bawah tanah yang digunakan sebagai tempat berlindung para penduduk raksasa, terutama wanita dan anak-anak. Sedangkan di satu sisi, Fan yang mendengar itu pun juga sangat terkejut sekali gitu Pak. Itu karena ia telah sepakat dengan Veltwe untuk tak menyerang tempat itu. Fan yang tak percaya itu pun berkata, "Jangan bohong kepada aku, Felgreen." Namun Felgreen menjawab bahwa itulah kenyataannya. Dan setelah Fan pikir-pikir, ia sepertinya telah ditipu Veltwe. Dengan membuat para raksasa yang menjaga Menara Surga bertempur dengan Roberios, Veltwe dapat dengan mudah untuk menghancurkan Menara Surga. Setelah Fan mengetahui itu, Fan pun sangat kesal sekali. "Sialan kau, Veltwe." Mendengar kekesalan Fan tersebut, Felgreen pun langsung menyelanya. "Diamlah, dasar giot. Kau tahu bahwa Veltwe akan menghancurkan pohon suci di Sarion kan? Kalau begitu, kau seharusnya bisa memperkirakan bahwa Menara Surga akan menjadi target selanjutnya kan?" Mendengar itu, Fan pun hanya bisa terdiam dan merenung. Faktanya, Felgreen sudah menduga hal ini ketika invasi di pohon suci Sarion, dan itulah sebabnya ia membantu Zoe untuk mengevakuasi penduduk Holy Void Damargania dan melindungi mereka. Jadi untuk saat ini, mereka aman. Namun masalahnya adalah dinding Menara Surga terus digempur dengan serangan Dragonova milik Milim. Dan untuk saat ini, Felgreen hanya bisa memperkuat dinding Menara Surga tersebut dengan penghalang Star Barrier demi menahan serangan Milim untuk sementara. Mendengar jika warganya telah dievakuasi, Dagruel, Fan, dan Graceroot pun merasa lega. Felgreen kemudian kembali menjelaskan masalahnya. Jika Veltwe berhasil mendobrak Menara Surga, naga kehancuran Ivarats pasti akan dilepaskan untuk menghancurkan dunia ini. Karena para raksasa yang menjaga Menara Surga telah pergi, maka segalanya menjadi mudah bagi Veltwe. Mendengar fakta itu, Dagruel, Fan, dan Graceroot pun benar-benar menyesal karena telah ditipu Veltwe. Dan setelah itu, Felgreen kemudian menyuruh Veldora untuk pergi ke pohon suci Sarion. Memang benar bahwa Veltwe sebelumnya telah gagal untuk menghancurkan pohon suci, tapi dia pasti tak akan menyerah begitu saja. Veldora pun sedikit kesal dan bertanya, "Sialan, apakah Veltwe benar-benar ingin menghancurkan planet ini?" Felgreen menjawab, "Ku yakin itulah tujuannya." Setelah mengetahui bahwa ini adalah kondisi darurat, Veldora pun bersedia mematuhi perintah kakaknya.
Felgreen kemudian juga mengatakan alasannya pergi ke sini. Alasan Felgreen ke sini adalah untuk meminta bantuan Ruminas agar Ruminas menerima pengungsi dari penduduk Holyfield Damargania. Dagruel, Van, dan Graceworld yang mendengar itu pun sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan para penduduknya. Dan sesaat kemudian, kegelapan pelangi yang menyelimuti wilayah ini pun mulai menghilang. Dan seketika itu juga, hutan belantara pun terbentang di mana-mana. Gurun kematian kini telah berubah menjadi hamparan hijau yang luas. Rumput dan pepohonan telah tumbuh dengan pesat. Kawasan seluas hutan Jura kini pun telah tercipta. Namun masalahnya adalah, kota Roberios kini juga telah menjadi hutan belantara. Bahkan bangunannya kini telah terkubur di bawah pepohonan. Veldora yang melihat situasi ini pun merasa bahwa dirinya sedikit berlebihan. Jika Ruminas mengetahui ini, dia pasti akan marah. Dan benar saja, ketika kabut hitam ini menghilang, Ruminas dan semua orang pun mulai terbangun dari tidurnya. Dan ketika Ruminas membuka matanya, Ruminas melihat luasnya hutan belantara yang bahkan sampai di ibu kota Roberios. Ruminas kemudian mendekati Veldora dengan tatapan tajamnya. Kau harus menjelaskan kepadaku tentang apa yang terjadi ini, Veldora. Dan tentunya, Veldora pun merasa bahwa dirinya dalam situasi berbahaya. Seharusnya, ini menjadi rencana sempurna untuk menyelamatkan Ruminas dari krisis dan menjadikan wilayah Ruminas dan Dagruel menjadi tanah subur. Tapi kenyataannya, Veldora tampaknya sedikit berlebihan. Veldora dengan gugup menjawab, Tunggu dulu Ruminas. Aku ingin menjelaskan semuanya kepadamu, tapi aku sibuk sekarang, jadi akan kujelaskan lain kali. Dan segera setelah itu, Veldora pun langsung terbang ke langit untuk melarikan diri. Ruminas yang melihat Veldora kabur itu pun sedikit kesal. Sialan, dia malah kabur lagi. Dan setelah itu, Ruminas kemudian mulai melihat situasi yang terjadi. Ruminas saat itu melihat Dagruel dan kedua saudaranya yang tersegel di sebuah batang pohon besar di sana. Ruminas juga menoleh ke arah Felgreen. Ketika Ruminas melihat Felgreen, Ruminas tahu bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Ruminas kemudian bertanya kepada Felgreen tentang bagaimana situasi saat ini. Felgreen menjawab bahwa dunia sedang dalam bahaya. Felgreen pun menjelaskan semuanya kepada Ruminas tentang kehancuran yang disebabkan Veldway, para pengungsi dari Damargania, dan Rimuru yang telah dilemparkan ke akhir ruang waktu. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.